wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang metodologi penelitian. Yang kali ini akan saya bahas yaitu tentang kerangka konseptualnya, pengembangan hipotesa, dan persamaan regresinya. Simak videonya. Di berikut ini ada kerangka konseptual, di mana terdiri dari variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen. Variabel independen ini biasa disebut dengan variabel bebas. Kenapa dikatakan variabel bebas? Karena mampu mempengaruhi nilai variabel lainnya. Variabel independen ini akan mempengaruhi variabel lain, yaitu sebesar koefisien. Perubahan dalam variabel independen maksudnya setiap kali terjadi perubahan satu satuan pada variabel independen, maka akan mengakibatkan perubahan satu satuan yang sama terhadap variabel lain. Lalu ada variabel dependen. Variabel dependen ini juga sering disebut dengan variabel terkait, di mana nilai suatu variabel dependen ini dapat berubah karena adanya variabel bebas atau variabel independen yang mempengaruhinya. Dan ada pengembangan hipotesanya, di mana hipotesis 1 terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Hipotesis yang kedua itu terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu hipotesis yang ketiga terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Hipotesis yang keempat itu penurunan tarif pajak mempengaruhi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Dan hipotesis yang kelima itu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Dan hipotesis yang keenam itu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Ini ada persamaan regresinya. Yang pertama itu hipotesis 1, 2, dan 3 dengan rumus sebagai berikut, dan hipotesis 4, 5, dan 6 dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya itu ada variabel intervening, di mana variabel ini itu merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya itu untuk memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini ada contoh penggunaan variabel intervening dengan judul pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Dengan rumusan masalahnya itu, apakah generic strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? Generic strategi, corporate governance, dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise. Lalu ada manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung, generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise, atau pengaruh tidak langsung, generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set. Nah, di sini ada kerangka konseptualnya. Variabel independen itu terdiri dari generic strategi, corporate governance, variabel kontrol X1, X2, dan X3, dan variabel kontrol X4 dan X5. Lalu ada variabel intervenennya itu terdiri investment opportunity set, dan variabel dependennya itu sustainable enterprise. Dengan pengembangan hipotesanya, terdapat pengaruh positif generic strategi terhadap investment opportunity set, dapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set, pengaruh positif generic strategi terhadap sustainable enterprise, dapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise, terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Dan di sini ada persamaan regresinya untuk hipotesis 1 dan 2 dengan rumus sebagai berikut, dan hipotesis 3, 4, dan 5 dengan rumus sebagai berikut. Ada uji normalitas dan asumsi klasik, di mana uji normalitas ini menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara. Yang pertama, analisis grafik histogram. Ini membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika datanya menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.